Dikutip dari poskupang.com, Australia, Inggris, Amerika Serikat telah muncul sebagai aliansi keamanan baru dengan Inggris dan Amerika Serikat untuk melengkapi Australia dengan kapal selam nuklir. Meskipun Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison belum menyebutkan nama Cina, tersirat bahwa mereka ingin membangun medan pertempuran baru di Laut Cina Selatan. Cina telah diprediksi menanggapi perkembangan dengan memperingatkan bahwa formasi baru akan menimbulkan perlombaan senjata dan mengacaukan kawasan. Datang seperti yang terjadi setelah penarikan Amerika Serikat dari Afghanistan bulan lalu, tampaknya itu adalah tindakan kompensasi psikologis untuk ego Amerika. Juga merupakan pandangan Presiden Biden bahwa kepentingan nasional dan keamanan Amerika lebih dipertaruhkan di Indo-Pasifik daripada di Asia Tengah atau Barat. Amerika menanggapi Cina sebagai musuh utama, baik di front ideologis maupun militer. Ironisnya terletak pada kenyataan bahwa Amerika Serikat dan juga Australia terhubung ke Cina secara rumit dalam hal ekonomi. Perusahaan-perusahaan Australia meskipun jengkel melihat ke Cina untuk peluang bisnis, dan Amerika tidak dapat menahan godaan barang-barang Cina. Dengan pengaruh ekonominya yang semakin besar, tidak dapat dihindarkan bahwa Cina akan melenturkan ototnya di Laut Cina Selatan, dan ini diterjemahkan menjadi perang militer. Taiwan tetap menjadi rebutan dengan Beijing mengklaim bahwa itu adalah bagian dari kebijakan satu Cina. Ini adalah titik diperdebatkan apakah Beijing akan menggunakan tindakan militer untuk mengambil kendali Taiwan dan apakah Amerika akan siap berperang dengan Cina atas Taiwan. Saat ini hubungan Cina dan Taiwan berkembang pesat di bidang ekonomi dengan investasi Taiwan yang makmur di Cina. Bagi Taiwan, Cina adalah pasar yang menguntungkan. Betapapun rapuh dan gentingnya, baik Cina maupun Taiwan ingin mempertaruhkan status quo. Orang-orang Amerika yang membela kemerdekaan Taiwan kemudian menjadi kepura-puraan belaka. Perlu diingat bahwa dari tahun 1949 ketika komunis menguasai Cina daratan hingga tahun 1972 ketika Richard Nixon melakukan perjalanan bersejarah ke Cina, Taiwanlah yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dihitung sebagai bagian dari 5 kuat bersama dengan Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Prancis. Sejak pemindahannya pada tahun 1972, Taiwan telah bertahan seperti berada di ujung tanduk. Para ahli internasional telah mengacu pada perang dingin baru antara Amerika Serikat dan Cina. Lebih dari seperempat abad kemudian setelah Perang Dingin Lama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet. Apapun fluktuasi dalam perebutan kekuasaan antara Amerika Serikat dan Cina, sangat tidak mungkin komunisme akan runtuh di Cina seperti yang terjadi di Rusia. Cina telah memeluk kapitalisme dan ekonomi pasar hampir 45 tahun yang lalu dan telah muncul sebagai ekonomi yang kuat di pasar global. Uni Soviet adalah kekuatan militer yang harus diperhitungkan, tidak pernah menjadi kekuatan ekonomi seperti Cina saat ini. Ada juga fakta bahwa pengaruh ekonomi Amerika relatif berkurang. Hal ini membuat perebutan kekuasaan antara dua besar, Cina dan Amerika, menjadi jenis konteks yang berbeda. Tidak akan ada pemenang ataupun pecundang yang jelas. Melalui Belt Road Initiative, Cina yang menyebarkan pengaruhnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Amerika melalui bantuan ekonomi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Tampaknya Amerika selamanya mencari saingan, jika bukan musuh, meskipun Presiden Biden telah menyatakan ketidaksukaannya Amerika untuk perang selamanya.